Contoh video yang Bapak berikan tidak perlu dijawab. Apa yang kamu dapat dari video tersebut? Silakan kamu jawab dalam hati masing-masing. Apakah ada pertanyaan yang timbul setelah Anda menyaksikan video tersebut? Jadi, apakah ada yang memiliki pertanyaan, sebenarnya hukum itu berlaku nggak sih? Gitu. Nah, melihat video tersebut itu berlakunya buat siapa ya? Gitu. Untuk semua orang. Tetapi kok di video tersebut kok lebih banyak ketidakadilannya ya, gitu kan, dibandingkan katanya kalau hukum itu tidak memandang posisi, tidak memandang jabatan, tidak memandang status sosial, tetapi kok kenapa terjadi banyak sekali ketimpangan gitu, terjadi banyak sekali pelanggaran. Nah, sebelum kamu mengetahui lebih dalam tentang apa yang harusnya aparat itu lakukan, kita harus mengetahui dulu apa itu hukum. Ada berapa banyak jenis hukum gitu, dan macam-macam hukum. Apakah satu jenis hukum itu bisa diberlakukan pada semua situasi, semua segmen, ataukah setiap keadaan, kondisi tertentu itu membutuhkan jenis hukum tertentu juga? Nah, sekarang kita akan menyaksikan ini. Bapak akan memberikan sedikit materi tentang hukum. Ini hanya sebagai Bapak ini, materi yang Bapak berikan ini sebagai stimulus ya, sebagai pemancing, pemicu untuk kamu bisa memahami tentang hukum. Kok jadi banyak ya? Nah, oke, materi yang akan Bapak sampaikan adalah hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Hakikat perlindungan penegakan hukum. Nah, hukum itu adalah kalau berdasarkan beberapa teori para ahli itu, yang pertama, hukum, pengertian dari hukum itu adalah himpunan petunjuk hidup, baik perintah atau larangan, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Teori ini dikemukakan oleh Utrecht. Ini orang Jerman. Kemudian teori yang kedua, pengertian hukum yang kedua itu adalah aturan tata tertib masyarakat yang didasarkan pada kekuasaan yang ada pada masyarakat. Teori ini dikemukakan oleh Belafroy. Lalu yang ketiga ini adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Nah, kalau untuk teori yang ketiga ini dikemukakan oleh tokoh Indonesia yaitu S.M. Amin. Itu beberapa teori tentang hukum. Ada banyak teori tentang hukum, tetapi Bapak hanya mengambil 3 dulu. Untuk berikutnya bisa kamu cari di internet atau berbagai sumber ya. Nah, ini dasar hukum. Berikutnya adalah dasar hukum. Dasar hukum itu dasar dari hukum yang berlaku. Maksudnya dasar hukum, dasar dari hukum yang berlaku di Indonesia itu, dasarnya itu adalah Undang-Undang 1945. Jadi semua jenis hukum yang berlaku di Indonesia itu harus berpatokan pada, harus sesuai dengan Undang-Undang 1945. Itu pengaturan tentang hukum itu terdapat yang pertama itu pada pasal 24 ayat 1. Lalu ada pasal 27 ayat 1. Dan berikutnya itu ada pasal 28 ayat 1. Nah, yang keempat ini berbeda, yaitu pasal 28D ayat 5. Nah, untuk isi dari pasal-pasal ini itu silakan kamu lihat di buku Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah kamu miliki ya. Oke, berikutnya
Nah, ini yang kelima itu pasal 30 ayat 4. Ya, ini ada 5 pasal yang mengatur tentang hukum di Indonesia. Nah, berikutnya adalah ciri-ciri dari hukum. Ciri-ciri dari hukum itu adanya perintah dan larangan. Lalu harus ditaati oleh semua orang. Dan yang ketiga, pelanggar itu akan dikenakan sanksi. Ini ciri-ciri dari hukum. Ini secara global, secara garis besarnya itu, ini dinamakan supremasi hukum. Supremasi hukum. Setiap pelanggar itu akan dikenakan sanksi dan harus ditaati, wajib ditaati oleh semua orang. Lalu norma mengenai pergaulan manusia dalam masyarakat kemudian diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, lalu bersifat memaksa. Sanksi terhadap pelanggar peraturan tersebut bersifat tegas. Itu adalah unsur-unsur dari hukum. Beda ya. Kalau tadi sebelumnya apa? Kalau sebelumnya apa? Ciri-ciri. Kalau yang sekarang unsur. Unsurnya itu berupa norma. Jadi hukum juga merupakan norma. Norma merupakan bagian dari hukum. Kemudian, nah, ini macam-macam sanksi. Untuk para pelanggar, itu ada 3 macam sanksi. Yang pertama itu adalah sanksi pidana. Sanksi pidana, contohnya itu adalah hukuman penjara. Untuk sanksi pidana, untuk pelanggar yang melakukan, untuk orang yang melakukan pelanggaran pidana, itu hukumannya adalah penjara. Sementara kalau untuk sanksi perdata, itu hukumannya bukan penjara, tidak harus penjara. Itu hukumannya itu berupa ganti rugi atau denda. Nah, sementara kalau untuk sanksi administrasi, itu contohnya itu adalah pencabutan izin. Biasanya perusahaan-perusahaan ya, perusahaan yang melanggar satu ketentuan aturan dari pemerintah setempat, itu namanya sanksi administrasi. Jadi administrasinya itu tidak dilanjutkan lagi atau izin perusahaannya itu ditutup. Nah, ini tadi sudah ini ya. Ini adalah video yang tadi Bapak Bapak putarkan. Oke. Nah, untuk tugas kelompok itu Bapak mungkin akan rubah ya. Sekarang silakan kamu bergabung dengan kelompok yang sudah ada di minggu lalu. Silakan kamu berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Nah, jangan berebut, itu banyak bangku, banyak bangku yang lain. Ayo, banyak kursi yang lain. Oke. Nggak apa-apa, boleh di sini. Agak ke depan juga nggak apa-apa. Cowok harus ngalah. Iya, cewek selalu benar. Nggak apa-apa di depan. Oke. Nah, sebelum kamu memulai diskusi, silakan. Masih ingat kan yang nomor 1 siapa aja, nomor 2 siapa aja, masih ingat ya? Kamu nomor berapanya? Untuk yang nomor 1, dengarkan baik-baik. Untuk yang nomor 1, itu pertanyaannya, silakan kamu diskusikan dengan teman-teman yang lain. Untuk pertanyaan nomor 1,
itu identifikasikan hukum menurut, nah, identifikasikan hukum menurut sumbernya. Oke. Yang nomor 2 itu identifikasikan hukum menurut waktu dan tempat. Yang nomor 3 itu identifikasikan hukum menurut isinya. Sumber, waktu dan tempat, isi, lalu berikutnya itu identifikasikan hukum menurut sifatnya. Ya, dan yang berikut identifikasikan hukum menurut wujud, ya, wujudnya. Oke, silakan kamu diskusikan. Bapak kasih waktu sekitar 15 menit ya. Dimulai dari sekarang, silakan. Udah siap ya ininya? Udah mantap. Makasih banyak ya teman-teman. Nih. Ya? Kenapa? Orangnya pada gak ada. Enggak apa-apa, kamu berempat doang. Enggak apa-apa. Itu presentasi, Pak? Iya, ya kelompok? enggak. Presentasinya semua kelompok, tapi yang kelompok satu doang yang lengkap. Sisanya mah lu tampil buka ini gitu. Jadi ngasal-ngasal gitu. Jadi gini. Oh, seperti kan syuting. Jadi nggak harus. Jadi nanti itunya dipercepat gitu. Jadi prosesnya ituannya di fast forward. Jadi kamu ngomong nggak nyambung pun nggak dimasukin ituannya gitu. Jadi nanti ada background musik. Oke, semangat ya. Nih, udah ya. Makasih ya teman-teman. Semangat. Dasar. Oke, udah ya. Oke, udah ya. Kita iniin. Baik, teman-teman. Ya, untuk diskusi pertamanya sudah ketemu semua jawabannya ya? Sudah. Baik. Nah, sekarang sebelum ya, sepertinya kalian sudah mulai ini nih. Semuanya coba sekarang semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ayo berdiri, yang belakang berdiri. Nggak gitu, itu besok. Besok, sabar, besok. Oke, Bapak pengen tahu ini kamu masih konsentrasi nggak ya? Oke, Bapak pengen kamu fokus pada ucapan Bapak. Oke? Contoh, hidung. Nah. Hidung. Kuping. Kening. Pala. Dagu. Mulut. Oke, fokus, konsentrasi. Ulang ya. Mulut ini. Oke, mulut ya. Mata. Telinga. Ya. Lutut. Perut. Dagu. Ya. Mulut. Kuping. Ya, kepala. Ya. Perut. Bagus. Sekali lagi. Telinga. Wah.
Oke, terima kasih. Wah, ternyata IPS 2 masih konsentrasinya masih lebih sangat bagus ya konsentrasinya. Oke, nah sebelum sekalian untuk sekarang kan masing-masing sudah mendapatkan jawabannya ya. Tadi identifikasi dari hukum menurut apa-apanya kan. Nah, sekarang Bapak minta setiap kelompok nih, setiap anggota kelompok yang nomornya itu bergabung dengan nomor yang sama. Contohnya kelompok dari kelompok 1 yang nomor 1 bergabung dengan nomor 1. Dari semua kelompok nih yang nomor 1 ngumpul, nomor 2 ngumpul gitu. Oke, silakan berkumpul kembali, dirotasi lagi kelompoknya. Silakan. Yang nomor 1 berkumpul dengan nomor 1. Yang nomor 2 kelompok ya. Ke kelompok yang kedua, tetapi itu dengan nomor yang sama. Kan minggu kemarin nomor 1 siapa, nomor 2 siapa gitu ya. Kan dihitung tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus 1, 2, 3 gitu kan. Nah, yang 1 ngumpul sama yang 1, 2 ngumpul sama yang 2. Silakan. Ke kelompok yang presentasi muter-muter aja dulu. Enggak juga gitu. Ya. Iya ya. Oke, sudah berkumpul. Ini mau duduk di bawah nggak apa-apa kalau mau duduk di bawah. Silakan bebas kalau mau di bawah. Duduk di bawah juga nggak apa-apa. Oke, nah sekarang kan masing-masing sudah membawa jawaban dari kelompok sebelumnya ya. Silakan sekarang kamu diskusikan, perbandingkan jawaban yang kamu dapat dengan jawaban dari teman kamu yang dari kelompok lain. Perbandingkan, kamu diskusikan, baru kamu tentukan kira-kira jawaban terbaik untuk pertanyaan tadi itu apa gitu. Baru silakan kamu rumuskan. Oke, Bapak kasih waktu 15 menit ya. Dimulai dari sekarang. Silakan diskusikan. Silakan diskusin kira-kira siapa yang nanti tampil. Yang tampil cuma 2 orang kan gitu, 2 atau 3 orang. Nanti siapa yang tampil gitu. Oke. Ya. Nanti, sekarang nih kira-kira nanti yang mau tampil siapa, 2 orang atau 3 orang aja gitu. Jadi dari perwakilan kelompok nggak usah semuanya. Jadi cukup 2 orang atau 3 orang yang tampil, bicarain ini tuh sambil di iniin. PPT-nya masih kurang 1 ya. Tadi Bapak lihat baru ada 5 ya PowerPoint-nya. Siapa lagi yang belum ya? Yang kelompok kamu mau udah ya? Ya udah. Oke. Ning, ini jadi kayak begitu. nanti dibicarain. Ini lagi ngomong. Enggak, bicarain 2 orang, nanti 2 orang siapa nih yang tampil. Ngomong apa sih?
dari kelompok kamu? Hah? Pertanyaannya teh apa? Tampil ya kayak gimana? Enggak. Nanti yang tampil pertama bukan kamu kan? Bukan kan? Nggak usah, berarti nggak masalah. Jadi kamu presentasinya presentasi ya jadi terus nanti ada kelompok lain yang berdiri saya mau gitu-gitu aja udah gitu. Oke? Oke, siap. Oke. Terima kasih. Besok mah bisa dari laptop. Siapa? Hah? Bapak ditulis ke waktu itu Apa? kelompoknya. Sis Tovi tahu sama siapa waktu itu? Kelompok yang ini Kayaknya iya sakit. maksudnya? Aduh, handphonenya di sono lagi. Kalau nama kelompok-kelompoknya enggak, itu nanti ketua kelas yang ngatur. Kamu mah cuek aja, berbaur aja kelompok siapa teman kamu di mana gitu, berbaur aja, nggak usah khawatir. Nah, Gak mau ngomongin orangnya. Ini sis ketemu siapa? Oh di sini. Gitu di sini. yang ya udah kamu gimana kek di sini kek, nggak usah ini, nggak usah takut ini gitu. Kamu di mana emang? Harusnya di mana? Nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Jadi kamu untuk video juga belum? Yang video juga belum? Kalau ini kan, kalau untuk yang video Ditulis kami waktu sama kelompok ditulis satu-satu gitu. Ada yang sama sistem sama sistem juga sih kalau setiap latihan tuh kan kami pulang sekolah kan biasanya pulang sekolah sama pulang banyak penyakit bawaan ya sistem dengan kecapean banget gitu biasanya sudah jadi olahraga juga yang saya tahu tuh cuma ramai satu aja udah ngerti sama sistem. Jadi sekarang kamu maunya duduk di mana? Kamu nyamannya duduk sama siapa? Ya udah duduk. Kamu nyamannya duduk sama siapa? Di ujung sana aja, di belakang. Nggak apa-apa di belakang atau nggak duduk di belakang. Ini nih, kamu di sebelah situ aja duduk nggak apa-apa. Ya, yang penting kamu sekarang ya. Toh ini kan cuma syuting, tapi kalau untuk yang video, Bapak akan coba bantu selesaikannya masalahnya. Oke, ya udah silakan, sama-sama. Put, Boleh izin ke kamar mandi kak? Put, itu si Siska nggak ada kelompoknya. Bapak izin kamar mandi. Iya, si Siska. Bagian kelompok diem aja, tanyain siapa yang kelompok tiga dia diem aja. Terus Kan saya nggak tahu. Yang nggak kebagian kelompok 3 orang. siapa aja? Alianggi, Repa, sama Siska. Yang dua itu yang pulang ya? Alianggi ada? Pulang yang seperti ujung. Jadi dia Oh, kalau ya, tadi tugasnya diem aja. Oh, yang tadi yang maknya sakit, yang maknya sakit. Nggak tahu deh. Ya alasannya maknya sakit. Terus Reva yang mana? Nggak tahu dia juga nggak nyari tahu nggak ada kelompoknya. Reva yang mana? Ke kamar mandi kayaknya. Terus sama dia nih, sama Siska. Bapaknya. Ini Siska kan ya? Nah, sama si Alianggi. Siska sama Repa. Iya, Siska sama Reva. Nah makanya Siska nih dia bilang dia ngerasa dia kelompok 4. Ya kalau dia ngerasa kelompok 4 kenapa gak ngomong gitu kan? Pas ngomongin kelompoknya pada nanya, gua kelompok ini tuh dia diem aja. Nah yang 3 ini gimana? Tahu gitu. Iya yang 3 ini juga pada kagak ngomong lagi. Sekarang Iya, ini padahal Siska udah film udah selesai baru ngomong kan? Kenapa gak dari awal?
gimana dong? Pas pengen minta masukin deh, udah bikin naskah, udah sudah lagi kan harus di lagi susah. Itu ya makanya aku pada jadi tahu. Diam aja. Aduh. Jadi gimana itu anak 3 ya? Yang 3 ini gimana ya? Berarti tugas yang berbeda ya? Alianggi, Reva sama Siska. Kira pagi diem aja dia. Oke, teman-teman, ini yang satu lagi PowerPoint-nya yang belum siapa ya? Ini baru 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Ini kelompok tadi mana ya? Kelompok 2, kemudian kelompok 4, kemudian nih kelompok menurut wujudnya 6. Terus kelompok mana nih? Tempat dan waktu. Ini tempat dan waktu. Terus ini Neng, itu PDF apa PPT? PDF ya? Mana ya? Mana sih? Aduh, ini yang bikin lama nih. Nah, ini dia. Oke. Yuk.
Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu presentasi. Kira-kira kelompok yang sudah siap presentasi, ada yang bersedia untuk tampil duluan? Tampil duluan? Oke, kelompoknya Putri, silakan. Semuanya kasih aplaus dong buat kelompoknya Putri. Oke, silakan. Yang lainnya silakan menyaksikan. Kalau memang ada pertanyaan setelah selesai presentasi, silakan ajukan pertanyaannya ya. Oke, kamu yang mana? Yang tadi kan ada. Menurut Sumbernya. baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berdirinya kita di sini, kita akan mempresentasikan materi tentang hukum menurut sumbernya. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Kumala. Saya Putri Anjani. Saya Andika Pradana. Saya Yudha Putri. Saya Revalina. Kita mulai aja. Hukum undang-undang. Hukum undang-undang atau disebut sebagai wet and range adalah jenis hukum yang terletak dan tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, Peraturan Pemerintah, PP, dan Keputusan Presiden, Kepres. Lalu ada hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan atau disebut juga sebagai bond and address adalah jenis hukum yang berlaku di dalam peraturan-peraturan atau kebiasaan adat. Contohnya itu ada 1. Mengucapkan terima kasih, 2. Meminta maaf apabila berbuat salah, 3. Menggunakan tangan kanan apabila menerima sesuatu, 4. Berpamitan sebelum pergi, 5. Menggunakan kata-kata yang sopan ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Hukum traktat atau disebut juga sebagai traktaten range adalah jenis hukum yang ditetapkan oleh negara-negara melalui suatu perjanjian antar negara atau traktat. Perjanjian bagi hasil antara Indonesia dengan PT Freeport Indonesia. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Malaysia. Perjanjian wilayah perairan antara Indonesia dengan Malaysia. Piagam PBB. Perjanjian kerjasama ekonomi antar negara APEC. Selanjutnya yaitu hukum jurisprudensi, yaitu hukum jurisprudensi atau disebut juga sebagai jurisprudensi adalah jenis hukum yang muncul karena adanya keputusan hakim yang menjadi rujukan hakim selanjutnya dalam memberi keputusan dalam pengadilan. Pencurian arus listrik, perkara perceraian, pewarisan harta bunuh diri, perjanjian internasional, keputusan. Selanjutnya hukum ilmu. Hukum ilmu atau disebut juga sebagai wet adalah jenis hukum yang pada dasarnya berupa ilmu hukum yang terdapat dalam pandangan para ahli hukum yang terkenal dan sangat berpengaruh. Sosiologi, hukum antropologi, hukum berbanding, hukum antropologi, hukum perbandingan, hukum sejarah. Sekarang saatnya sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan angkat tangannya.
dijawab langsung oleh Putri Anjani. Oke, sekarang saya akan menjawab pertanyaan Anda. Guenteres yaitu adat atau kebiasaan yang bersifat hukum yang berhadapan dengan hukum perundangan. Guenteres di dalam sejarah perundangan di Indonesia antara istilah adat dan kebiasaan itu dibedakan, sehingga hukum adat tidak sama dengan hukum kebiasaan. Kebiasaan yang dibenarkan diakui di dalam perundangan merupakan hukum kebiasaan, sedangkan hukum adat adalah hukum kebiasaan di luar perundangan. Ada lagi nggak mau tanya? Kalau nggak ada mau ditutup. Baik teman-teman, ini kita ya. Baik anak-anak Bapak yang hebat-hebat, terima kasih atas hasil identifikasi kalian itu sangat luar biasa ya. Berbagai macam jenis hukum itu sudah berhasil kalian identifikasikan. Nah, sekarang sebelum kita menutup kegiatan kita kali ini, Bapak ingin refleksi. Jadi merefleksi kegiatan hari ini apa sih yang bisa menyimpulkan hasil dari kegiatan kita, pembelajaran kita hari ini. Silakan salah satu Bapak berikan kesempatan, salah satu dari kalian membuat sebuah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Silakan Adik. Kesimpulan bahwasanya apa gitu. Gue lupa di sini. Silakan. Ada yang ini silakan ungkapkan kesimpulannya itu untuk pembelajaran hari ini apa gitu. Tentang hukum. Kita belajar tentang hukum kan? Apa yang kamu dapat? Apa yang bisa kamu simpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Apa? Silakan. Apa? Hukum tidak boleh? Bagus.
Apalagi kira-kira kesimpulannya itu? Hukum tidak memandang siapapun itu jabatan. Bagus, bagus. Hukum itu berlaku pada semua orang. Hukum apa tadi? Terdapat Tidak bisa apa? dibayar. Tidak bisa dibayar. Ya. Ada banyak ya, ada banyak jenis dari hukum. Oke, dan hukum itu benar ya, itu berlaku untuk semua. Tidak boleh tumpul ke atas, tajam ke bawah, tetapi harus tajam baik ke atas maupun ke bawah. Dan ada banyak jenis dari hukum. Tergantung dari bagaimana, apakah disesuaikan dengan tempatnya, disesuaikan dengan isinya, disesuaikan dengan waktunya. Kamu sudah menjelaskan tadi contoh-contohnya seperti apa. Nah itu untuk LKPD-nya kan Bapak udah share di grup ya. Silakan kamu kerjakan sesuai LKPD yang sudah Bapak bagikan. Nah terakhir itu nanti Bapak kasih waktu sampai jam 7 malam. Nanti kamu melakukan post test ya di LMS. Silakan kamu buka LMS-nya, kamu isi post test yang sudah Bapak buat di LMS. Oke. Untuk pertemuan kali ini Bapak mengucapkan terima kasih atas keaktifan kalian, kontribusi kalian sangat luar biasa. Sekali lagi aplaus untuk kita semua. Ya. Dan Bapak juga ya. Oke. Dan Bapak juga mau meminta maaf apabila dalam proses pembelajaran ini terjadi banyak kesalahan yang kurang berkenan di hati kalian masing-masing. Semoga pertemuan kita kali ini memberikan manfaat untuk kehidupan kita selanjutnya. Baik, sebelum kita pulang, sebelum kita bubar, silakan ketua kelas pimpin lagi dalam doa. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.